Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran ya, web programming 3 ya. Kemarin kita udah membahas tentang persiapan database untuk project CI ya, framework CI ya, web programming 3 ya. Nah, gimana kita diulas lagi di sini. Kalian udah bikin bikin database ya yang namanya pustaka ya, dengan tabel-tabelnya. Ada tabel user gitu ya, terus ada tabel role, ada tabel kategori, dan ada tabel buku ya. Nah, ada tabel temporary dan tabel booking. Nah, kemarin sempat ada yang nanya ya, di sini kenapa ada book default cover. Nah, ini adalah untuk defaultnya gitu ya. Kalau misalkan belum ada image-nya, berarti nanti gambarnya akan pakai book default cover.jpg gitu. Ini ada tabel booking detail, tabel pinjam, tabel pinjam. Nah, ini adalah tabel-tabel yang udah dibikin gitu ya. Ini tampilan dari SQL Yoke. Misalkan kalian bikinnya pakai phpMyAdmin. Nah, ini namanya. Nah, di sana keterangannya kan pakai namanya pustaka. Nah, dikarenakan saya ada yang WP2 ya, namanya pustaka, biar gak bentrok aja, biar enak gitu ya. Jadi saya yang web programming 3 ini dinamainya pustaka 3 gitu. Oke, kembali lagi ke modul, kita lihat modulnya. Nah, di sini saya sudah share gitu ya untuk web programming 2-nya ya, di halaman backend gitu ya. Di halaman backendnya kita ulas sedikit ya, halaman backendnya. Nah, ini ada halaman backendnya ya, web programming 2. Jadi kalau misalkan kalau ketinggalan, nanti kalian masukin sendiri ya. Nah, untuk web programming 2 ini kalian udah membuat backendnya. Nah, sekarang untuk web programming 3-nya kita akan bikin front end-nya gitu ya. Nah, minggu kedua. Nah, tujuan pembelajaran adalah membuat halaman katalog buku, membuat halaman detail buku, membuat halaman controller member gitu ya. Tapi saya udah merangkumnya ya, yang ada di modul ini untuk pertemuan 2 sekarang gitu. Apa aja yang harus dibikin? Nah, biar kalian gak bingung. Yang pertama, kalian bikin controller ya, yaitu controller home ya, namanya home PHP. Yang kedua adalah kalian bikin views ya, yaitu bikin folder template user, terus nama filenya adalah header.php, terus bikin lagi footer.php. Nah, yang kemudian bikin view lagi, yaitu dengan folder buku, nama filenya adalah daftar buku. Terus kalian nanti mengatur routernya ya, karena yang bawaannya itu, yang defaultnya yaitu adalah welcome.php ya. Welcome ya. Nanti kalian bikin ganti ubah ya menjadi home, dikarenakan yang pas kita ngeklik ke URL-nya nanti tampilan awalnya yaitu adalah home gitu ya, bukan welcome lagi, bukan bawaannya lagi ya. Kita bikin detail buku di control home di sini yang udah dibikin ya. Terus bikin model usernya. Nah, ini udah dibikin di WP2 ya. Kalian udah bikin. Nah, kita tinggal gunain lagi. Digunakan kembali gitu ya. Nah, terus membuat detail buku view buku ya. Membuat detailnya di view buku ini. Nah, gitu. Oke. Nah, hasil yang diinginkan adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah halaman detail bukunya.
Di sini ada untuk membuat controller ya. Nah, kalian kan udah paham ya, nggak usah dijelasin lagi ya, karena itu ada di pertemuan di WP2. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung dengan MPC model view controller, ya berarti kalian harus balik lagi ke WP2 ya, harus lihat-lihat lagi materinya gitu ya, apa itu model, atau apa itu view, apa itu controller gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian yang projectnya yang WP2 nya hilang gitu, kalau misalkan ada CI nya lagi gitu ya, kalian tinggal download lagi aja gitu ya, terdownload gitu ya, terjemah. Nah, download ini ada yang 4, kalian download yang versi 3 aja gitu ya. Tinggal download di sini. Kan ada yang terbaru, ada yang kode executor 4. Kalian download yang kode executor 3 aja. Nah, di download. Ketika kalian udah download, masukin ke htdoc kalian. Nah, kalian udah install example-nya ya, web servernya ya. Masuk ke sini. Terus di copy, di paste ya, rename namanya menjadi pustaka booking ya. Kalau misalkan saya namanya sekarang adalah pustaka booking 3. Oke. Nah, setelah download, setelah disimpan juga di htdoc, tinggal kalian buka aja ya, open folder. Oke, masuk ke htdoc. Nah, kalau misalkan open folder ini, nanti semua akan kebuka ya. Tinggal kita pilih aja gitu ya. Nah, di sini ada konfigurasi, ada controller gitu ya. Oke. Yang pertama itu kita bikin controller. Kita bikin controller dulu ya, yang namanya home. Nah, berarti ke controller ya. Di sini klik kanan aja ya. Sini klik kanan, terus new file ya, namanya home.php gitu ya, karena kan saya udah ada ya, tidak usah bikin lagi aja. Nah, ini controller home. Nah, kalian ikutin yang di modul aja ya, jangan ikutin yang di sini, karena di sini ada beberapa yang udah saya bikin gitu ya. Jadi saya akan jelasin yang modul aja gitu. Itu untuk contohnya, untuk membuat di controllernya seperti itu. Nah, tampilan yang pertama seperti ini gitu ya. Ini buka PHP ya, seperti biasa. Terus class home ya, dengan nama pertamanya huruf gede ya, home extend CI controller, berarti dia akan ngikut ke CI controllernya gitu ya, dengan function construct, parent construct gitu ya, public function index. Nah, yang pertama yang dibaca ya adalah indexnya, dengan datanya yaitu judul. Nah, judulnya adalah katalog buku gitu ya, dia berarti statis ya, namanya adalah katalog buku gitu ya. Terus bukunya ya, nah si buku ini ngambil dari model buku ya, berarti kalian harus bikin ataupun juga udah bikin di WP2 ya gitu ya. Kalau misalkan belum bikin, berarti bikin aja ya model buku. Nah, nanti di sini ada bawa buku ya, dan hasilnya seperti apa gitu ya. Ya, lihat di sini. Nah, di sini ada, coba yang ini ya, yang indeks ya, indeks ini. Nah, di sini saya udah ada konfigurasinya gitu ya. Nah, kalian yang di modul ini ada public function index ya. Terus di sini ada data. Nah, sampai sini kan ya. Judul, katalog buku, ngambil dari model buku, get buku. Kita lihat di model bukunya.
model, namanya apa? Model buku. Nah ini model bukunya, get buku. Ini yang di bawahnya, dia akan membaca database dari buku, gitu ya. Oke, di sini kalian bikin tabel buku, gitu ya. Berarti kalian nanti bahkan baca database ini ya, bukan database, tabel ini, tabel buku, gitu ya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ini ada dua kondisi ya. Kalian bikin dua kondisi. Jika kalau misalkan kalian sudah login, ya berarti masuk ke halaman user. Tapi kalau misalkan kalian belum login, nah berarti nanti kalian masuknya ke halaman pengunjung ya. Halaman pengunjung ini, dan tampilannya pun akan beda. Kalau misalkan pengunjung, tulisannya akan pengunjung. Kalau misalkan kalian udah login, berarti nanti ada session loginnya gitu. Kalian bisa booking buku tersebut. Kalau misalkan pengunjung belum bisa booking buku gitu, cuman lihat-lihat doang. Oke. Ini controller ya. Controller itu untuk menghubungkan antara model dan juga view ya. View untuk penampilan, model buat database ataupun juga tabel-tabel gitu ya. Home. Nah ini kan, nah jika user datanya email ya, email, terus model user dia manggil ke model yang namanya model user dan ngecek data gitu ya ke email. Session benar tampilkan gitu ya, katanya ya adalah user sama nama usernya tadi pakai email gitu ya, nama gitu ya. Nah dia akan menampilkan apa? Menampilkan template ini yang akan nanti kalian buat ya di ke depan. Kalian bikin template di view ini ya, namanya header ya, dan juga footer gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan buat pengunjung, nah berarti data usernya yaitu yang di atas otomatis ya, dia akan pengunjung, gak ngambil dari database gitu ya, gak ngambil dari model, langsung namanya pengunjung gitu. Nah, kalian akan menampilkan ini header dan footer gitu ya. Sama. Oke. Nah, yang selanjutnya ya, ini kan udah ya home. Nah, kalian bikin gitu ya, ketik aja yang di sini ya. Misalkan ada yang error nanti didiskusikan kembali di ruang diskusi ataupun juga di grup gitu ya, atau di kolom komentar YouTube ya. Yang selanjutnya kita bikin di view gitu ya, bikin folder template user, namanya header.php. Nah ini kita cek, nanti cara bikinnya kita cari view, di view-nya. Kalau view itu view controller model sudah ada ya, folder-foldernya bawaannya gitu ya. Nah kita bikin apa namanya, template ya, di sini new folder ya, template gitu ya, tapi saya sudah punya gitu ya, udah bikin gitu ya. Nah ini template ya. Terus setelah itu bikin lagi folder namanya template user lagi gitu ya. Nah ini template user masuk, nah gitu ya. Terus kalian bikin header dan footer. Yang pertama kalian bikin headernya. Nah ini ketik aja yang ada di sini, yang ada di modul gitu ya. Nah, semua ketik. Nah ini untuk judulnya ya, Saka Booking gitu. Nah ini untuk logonya, berarti kalian nanti masukin ya ke aset image logo ya, ke aset image logo gitu ya, aset image logo. Nah ada kan ini logo-logonya ya, kalian simpen di sana sendiri logonya gitu ya.
Nah ini nih, namanya logo pustakaboking.png. Nah ini logo pustakaboking.png gitu ya. Nah kalian juga simpen nanti di sana gitu ya. Logonya bebas, terserah kalian. Oke, selanjutnya ini ketik juga ya, semuanya ketik. Nah ini untuk apa namanya, untuk vendor-vendornya, CS-CS-nya jangan lupa pakai URL gitu ya, yang ada di sini aja ketik gitu ya. Nah ini untuk beranda-berandanya ya. Nah ini untuk ketentuan sessionnya ya, jika kosong ya, jika kosong, session kosong ya, ngambil session user data email booking buku gitu ya. Nah ini tampilannya, kalau enggak berarti tampilkan secara biasa aja gitu, else kecuali itu tampilkan seperti biasa gitu. Oke, nah ini untuk headernya. Nah ini untuk header ya, kalau saya ini udah ada yang ditambahin beberapa gitu ya. Ini untuk footernya, untuk footernya sama seperti yang tadi ya, untuk footer ke view, terus ke tadi kan template, kita bikin template user namanya header, terus kalian bikin lagi namanya footer. Nah ini gitu aja ya, sengaja jangan di paste, dibikin image jadi modulnya biar kalian ngerti, biar nggak timpa-timpa doang. Oke, nah selanjutnya yaitu ada bikin view daftar buku ya. Berarti kalian bikin, tadi kan udah bikin folder template ya, berarti di view sekarang kalian bikin folder buku. Nah ke view, diklik kanan di sini, ini folder buku namanya. Nah ini saya udah bikin namanya buku, terus nama folder, nama filenya itu adalah daftar buku gitu ya, daftar buku. Nah daftar buku.php gitu ya. Nah ini dari sini nih, nah dari session place data gitu ya. Ini untuk apa, previous, next gitu ya, packagingnya gitu ya. Ini kalian klik aja ya. Ini untuk menampilkan bukunya, cara loopingnya gitu ya. Nah ini buku ya, bukunya dari mana simpennya, ini dari aset yang tadi, aset. Nah ini terus ke image ya, terus ke upload. Nah, kalian berarti kalau misalkan belum ada di image, belum ada folder upload ya, bikin aja namanya folder upload gitu ya. Nah masukin gitu ya. Ini apa namanya, gambar-gambarnya. Nah ini untuk pengarangnya dan lain-lain. Apakah yang di modul juga seperti itu? Kita cek. Nih sama ya, sama gitu ya. Nah ini juga aset image buku. Nah berarti kalian harus ada gitu ya, harus bikin apa di aset itu, bikin folder upload, terus gambar-gambarnya disimpan di sana gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada untuk membaca nanti ya, membaca booking ya. Nah ini untuk membaca tambah booking ya. Nah ini untuk home detailnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti klik booking, akan masuk ke keranjang ya. Nah ini ke tambah booking ya, ke keranjang kalian tambah 1, 2, 3, 4
gitu ya. Dia akan membaca stok. Nah, jika stoknya kurang dari 1 ya, berarti bisa. Kalau misalkan lebih dari 1 gitu ya, bisa gitu. Tapi kalau stoknya kosong nggak bisa, kan ininya kurang dari 1. Oke, selanjutnya yaitu mengatur router. Karena router itu kalau bawaannya itu yaitu membaca pertama kali adalah welcome gitu ya. Kalian carinya ke application ya. Terus ke controller. Bukan. Router itu gimana router? Konfigurasi. Adanya di konfigurasi ya. Paling bawah. Nah, ini home. Tadinya kan welcome kan. Tadinya gini. Kalau bawaan seperti ini gitu ya. Dia akan membaca welcome bawaannya. Tapi kalian ganti menjadi home. Oke. Nah, hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya yang diinginkan seperti ini gitu ya. Nanti ada tulisan booking dan detail. Oke, yang selanjutnya ini udah kita bikin detail buku di controller home ya. Berarti kalian buka lagi yang tadi, buka lagi file home tadi yang di controller home, buka lagi. Oke, application controller, cari yang home, ini home. Nah, ini kita bikin detail buku. Ketika nanti si bukunya diklik akan tampil detail bukunya. Jadi informasi dari buku tersebut, pengarang kayak pengarangnya, judul, pengarang, penerbit, kategori gitu ya, ISBN dan gambar dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang akan baca nanti ya. Nah, dan akan meload view, menampilkan ini template header lagi, buku, detail buku. Nah, berarti nanti kalian bikin buku, detail buku ya. Kalau ini kan udah ada kan, ada template user. Nah, ini kalau ini kan dari detail buku yang tadi, ini dari dari view-nya ya. Ini dari sisi view, ini dari sisi controllernya gitu ya. Nah, ini kan belum pakai model ya. Kalau saya udah pakai model. Di sini home detail buku ya, ketika klik masuk ke detail buku ini yang home tadi. Kalau misalkan yang control home yang tadi kan dia ngeload view-nya apa aja, kita cek lagi mana yang pertama. Nah, ini untuk indeksnya ya. Nah, dia ngeloadnya daftar buku gitu ya. Untuk detail bukunya kan dia buku, detail buku, berarti kalian belum bikin detail buku gitu ya. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini. Nah, katanya buka kembali model user ya, model user yang kalian udah bikin di WP2 ya, yang pernah dibuat kemudian edit pada bagian fungsi join kategori. Berarti kalian bikin join kategorinya gitu ya. Model user, kita lihat aja model, namanya model user. Kalau misalkan pusing nggak ada gitu ya, nah cetek aja ini, klik kanan ya, new file, namanya model user, harus sama gitu ya.
Nah ini model user ya. Klik aja ya. Klik aja yang diinginkan, yaitu join kategori. Cek join kategori. Gak ada ya. Jadi kalian bikin aja ini ya, join kategori buku gitu. Ya, bisa juga gak ada ya. Klik ini ya, join kategori dengan script seperti berikut. Terus yang selanjutnya itu adalah membuat view detail buku. Ya, view detail buku berarti kalian masuk ke folder view lagi. Terus view bukunya di mana? Di daftar view detail bukunya, yaitu ada di buku ya, di folder buku. Nah, seperti di sini. Klik kanan seperti biasa, new file, namanya detail buku. Nah ini ya, tadi kan kalian udah bikin kan, udah bikin view yang namanya template dan juga buku gitu ya. Nah klik aja ini ya, ketik. Nah dia akan mengambil ya gambarnya di sini, di asset image upload yang tadi yang saya ditunjukin gitu ya. Nah ini bikin tabelnya, yaitu judul buku ya, judul, terus ini untuk SP ya. Terus kategori, nah, kategorinya penerbit, pinjam gitu ya. Nah ketika klik tambah booking ya, dia akan ke base URL booking tambah booking ke controller booking tambah booking. Nah hasil akhirnya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan ini untuk kedepannya ya, biar kalian gak ngerti gitu. Nah hasil akhirnya seperti ini ketika klik detail buku tuh ya, ini codingannya ya, silakan. Kalau ada yang error nanti di kolom deskripsi saja ya. Oke. Tugasnya yaitu mahasiswa mengerjakan materi yang ada di pertemuan 3, yaitu membuat halaman login dan pendaftaran anggota ya. Berarti untuk pertemuan 3 ya, web programming 3 ini nanti akan membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Oke. Sekian dari saya ya. Silakan kerjakan ya. Ini harus dikerjakan. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti juga, belum paham, nanti bisa ditanyakan, didiskusikan kembali gitu ya, di kolom komentar atau di grup gitu ya. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.